Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan hasil dari proyek kita yaitu proyek untuk membuat penyiraman dan pemberian nutrisi otomatis pada tanaman hidroponik. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai saja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang void loading. Nah, di sini ya, saya membuat void loading yaitu fungsinya untuk menampilkan loading screen. Di loading screen itu pertama nanti sebelum pas kita masuk akan keluar tulisan loading sabar lagi loading gitu. Lalu di sana tuh char A177 dan B sama dengan 219 itu sudah saya cari, itu merupakan emang untuk mencapai bentuk persegi gitu. Persegi ntar 177 memiliki perseginya sendiri dan 219 memiliki bentuk perseginya sendiri. Nah, lalu nanti saya masukkan itu ke dalam fungsi for yang dimana for integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 25, i plus plus. Di situ nanti akan tercipta perseginya itu sebanyak 26. 26 karena itu saya mulai dari 26 persegi karena saya mulai i-nya dari 0. Lalu nanti akan ke cout A, lalu akan ada cout slash R. Slash R itu fungsinya untuk seperti menimpa, meniban. Jadi di mana nanti akan ada overlap antara char A dengan char B. Jadi char B akan menutupi char A. Kita bikin lagi for yang kedua, di mana agar B-nya itu akan muncul setelah B-nya itu akan meniban A atau B-nya itu akan muncul setelah A gitu. Selanjutnya nanti akan kita sistem CLS. Nanti setelah sistem CLS nanti akan keluar ada cout, alat stabil, pH dan pemompa nutrisi. Lalu akan keluar sleep. Sleep itu untuk memberikan jeda. Sleep pada tanaman hidroponik setelah 1000 itu artinya selama 1 detik. Lalu akan ada sleep 2000. Lalu nanti artinya ada jeda lagi selama 2 detik. Nanti akan keluar cout, tekan enter untuk memulai. Nanti kita pencet enter, lalu ada sistem CLS agar itunya menghilang dan langsung menuju ke void selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan void menu. Jadi nanti pertama itu dia akan nampilin pilih tanaman hidroponik, terus dia di sleep 2000 atau sama dengan 2 detik. Terus habis itu dia akan menampilkan menunya, yaitu jenis-jenis tanaman, pH dan ppm-nya. Kemudian dia di sleep lagi 2000 atau sama dengan 2 detik. Terus ditampilkan pilih nomor tanaman yang bisa yang kemudian itu user bisa menyebutkan nomor tanaman yang dipilih, yaitu yang di scene tanaman. Kemudian ada sistem CLS yang akan menghapus menu ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang void aman. Dimana di sini ada void aman, sleep 2000 itu untuk memberikan jeda. Nah, sebelumnya di situ ada rumus untuk LTM. Nah, itu di situ ada time T now sama dengan time 0. TM di situ yang berpengaruh adalah TM kali LTM sama dengan local time now. Ya, sehingga di rumus ini kita bisa menggunakan local time yang ada di Windows kita atau misalnya di komputer kita. Lalu kembali ke itu, pada tanggal LTM TMD yaitu fungsinya untuk menampilkan hari. Maksudnya menampilkan tanggal. Lalu di situ tanggal LTM-an, kenapa ada 1 plus LTM-an? Jadi pada C++ itu untuk bisa menampilkan bulan dengan akurat harus ditambah dengan 1. Misalnya tidak ada 1, maka kalau untuk waktu sekarang yang akan keluar adalah waktunya bukan Desember melainkan November. Lalu di situ ada 1900 plus LTM year. LTM menjadi TM year. Nah, di situ kenapa kita tambahkan 1900? Karena pada C++ harus ditambahkan agar bisa menampilkan waktu yang sekarang harus ditambahkan dengan 1900. Selanjutnya itu ada jam, di mana jam nanti akan LTM jadi TM hour akan mengeluarkan jam sekarang. Titik itu untuk pemisah titik antara jam dan menit. Nanti akan keluar LTM, TM min. Nanti terakhirnya akan keluar tanaman sudah aman. Di situ ada slash A, yang slash A itu berfungsi untuk menampilkan semacam suara notifikasi bahwa itu sudah selesai. Ada ting gitu. Lalu selanjutnya sih ada sleep lagi. Oke, itu sih penjelasan dari saya tentang void aman. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan. Nah, selanjutnya saya di sini ada void isi air, yaitu cout untuk mengisi air. Lalu ada void isi nut untuk cout mengisi nutrisi.
Lalu ada isi nilai. Nah, di isi nilai ini nanti akan mengeluarkan sensor pH dan menjeda selama 1 detik. Lalu mengeluarkan lagi sensor nutrisi, ppm on, selip lagi selama 1 detik. Lalu mengeluarkan masukkan nilai sensor pH manual. Nanti kita akan memasukkan pH-nya. Rentangnya dari 4 sampai 9. Nanti kita bisa masukkan nilai pH di sini. Lalu ada masukkan nilai sensor ppm nutrisi manual dari 5 sampai 20. Nah, masuk dan kita bisa masukkan nilai ppm di sini. Nanti nilai pH dan nilai ppm kita masukkan dan langsung ke kondisi ini. Untuk kondisi di sini ada kondisi di mana nilai pH dan nilai ppm itu sesuai dengan program yang dijalankan. Jadi jika pH sama dengan nilai pH atau nilai pH yang telah dimasukkan user dan ppm yang telah ditentukan dan nilai ppm yang telah dimasukkan sama user sama, akan mengeluarkan Cout nilai pH dan nutrisi stabil. Kemudian jika pH lebih besar dari nilai pH yang dimasukkan user dan ppm sama dengan nilai ppm, dia akan mengeluarkan nilai pH kurang dan nutrisi stabil. Kemudian pompa air akan terbuka dan nilai pH ini dimasukkan ke dalam for untuk isi air, di mana void isi air itu mengeluarkan Cout isi air. Setelah for selesai, akan mengeluarkan void aman. Void aman di mana mengeluarkan Cout nilai pH dan nutrisi stabil atau aman. Kemudian jika pH sama dengan nilai pH yang dimasukkan user dan ppm lebih besar dari nilai ppm yang dimasukkan user, akan menampilkan nilai pH stabil dan nutrisi kurang. Kemudian di sleep, di jeda langsung mengeluarkan pompa nutrisi terbuka. Setelah pompa nutrisi terbuka, akan masuk di dalam for, di mana di dalam for itu ada isi nutrisi. Isi nutrisi ini akan mengeluarkan Cout isi nutrisi. Kemudian setelah for berjalan dengan lancar, akan mengeluarkan void aman, di mana pH dan nutrisi stabil atau aman. Dan jika pH lebih besar dari nilai pH dan ppm lebih besar dari nilai ppm, akan mengeluarkan Cout nilai pH kurang dan nutrisi kurang. Kemudian di jeda akan mengeluarkan pompa air terbuka, yang dimana kita masuk dalam for isi air, akan mengeluarkan void isi air, ya, dimana Cout isi air. Setelah selesai for-nya, nilai pH masuk ke pompa nutrisi terbuka, yang dimana pompa nutrisi terbuka itu ada for yang di dalamnya ada isi nutrisi, dan setelah isi nutrisi selesai akan mengeluarkan void aman, yang dimana pH dan nutrisi langsung stabil lagi. Kemudian jika pH kurang dari nilai pH dan ppm sama dengan nilai ppm atau nilai ppm lebih besar dari nilai ppm, nanti akan mengeluarkan Cout nilai pH berlebih. Dan jika pH berlebih, akan mengeluarkan pompa nutrisi terbuka. Setelah pompa nutrisi terbuka, langsung isi nutrisi secukupnya dan kondisi langsung aman lagi. Nah, jika pH sama dengan nilai pH atau pH lebih besar dari nilai pH yang dimasukkan user dan ppm-nya kurang dari nilai ppm, akan mengeluarkan Cout nilai nutrisi berlebih. Kemudian di sleep, pompa air akan terbuka, kemudian Cout isi air secukupnya, dan void aman akan mengeluarkan lagi. Setelah itu ada jika pH kurang dari nilai pH dan ppm kurang dari nilai ppm, akan melakukan Cout nilai pH dan nutrisi berlebih, di mana pompa buangan terbuka dan takaran dipaskan, yaitu pH dan nilai ppm-nya dipaskan. Variabelnya langsung dipaskan, kemudian langsung melakukan void aman. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang void pilih tanaman yang menggunakan switch case. Nah, untuk case yang pertama, berarti kita memilih tanaman yang pertama, yaitu bayam. Untuk bayam sendiri sudah di-input nilai pH-nya yaitu 7 dan ppm-nya yaitu 16. Nah, untuk case yang kedua, berarti kita memilih tanaman pakcoy yang dimana pH-nya sudah di-input 7 dan ppm-nya sudah di-input 14. Untuk case yang ketiga, berarti kita memilih tanaman selada yang pH-nya itu sudah di-input dengan 6 dan ppm-nya sudah di-input 8. Nah, untuk default ini berarti kita memilih tanaman yang kangkung. pH dari tanaman kangkung sendiri sudah di-input dengan nilai 7 dan ppm-nya itu sudah di-input dengan nilai 10. Sekarang masuk ke program inMine, di mana void loading akan muncul pertama. Setelah void loading selesai, akan masuk ke dalam perulangan atau while,
di mana mesin kurang dari 1 itu kondisi untuk program berjalan dengan berulang-ulang. Kemudian setelah masuk ke dalam while ada menu. Kita akan menampilkan void menu yang dimana tadi udah jelaskan. Kemudian setelah menu sudah ditampilkan, masuk ke pilih tanaman yang dimana tanaman sudah dipilih sebelumnya di dalam variabel tanaman. Kemudian setelah tanaman sudah dipilih, kemudian ada isi nilai. Isi nilai ini di mana pH dan ppm diisi. Kemudian masuk ke kondisi, di mana nilai dari ppm dan pH itu akan diseleksi di void kondisi. Setelah semuanya telah dikondisi, akan mengeluarkan cout tanaman sudah aman. Dan kita mau ngapain lagi? Jika mau ulang program, kita pilih 1 untuk balik ke menu, dan 2 jika udahan. Di mana pilihan ini ada di variabel ngapain, dan di switch ngapain ini, jika kita memilih 1, mesin sama dengan 1, yaitu di mana kita mengulang program lagi. Dan jika case 2 atau pilih udahan, mesin akan ditambahkan nilainya dan dia akan keluar dari while. Sistem CLS, sistem menghapus layar, kemudian terima kasih telah menggunakan mesin. Dan defaultnya di sini ada jawaban 1 sama dengan 2 salah. Udahan aja kalau gitu. Dan mesin keluar dari while lagi. Boleh dijalankan program. Mungkin sekarang kita akan coba untuk mengerjakan program yang sudah kita jelaskan. Oke. Nah, di sini akan keluar loading screen-nya. Nanti di situ akan ada alat penstabil pH dan pompa nutrisi pada tanaman hidroponik. Tekan enter untuk memulai. Misalnya untuk contoh kali ini kita ingin membuat contoh bayam. Jadi kita tekan pilihan nomor 1. Oke, sekarang kita masukkan pH bayam yang kita misalnya pH bayam itu 8. Yang kita tanam ini 8. Terus itunya 10. Nah, di situ nanti akan keluar nilai pH berlebih, nanti pompa nutrisi terbuka, isi nutrisi secukupnya, dan akan keluar void amannya, yaitu pada tanggal 16/12/2020 jam 13.16 tanaman sudah aman. Mungkin kita coba lagi sekali lagi. Kita punya 1, balik ke menu. Oke, terus kita coba sekarang pakcoy. Lalu kita masukkan misalnya pH-nya itu 4. Itunya misalnya kita masukkan 16. Nah, nilai nutrisi terbuka, pompa isi air secukupnya, lalu akan keluar pada tanggal tanaman sudah aman. Tanaman sudah aman, mau ngapain lagi? Terus kita udahan, nah akan keluar terima kasih telah menggunakan mesin. Mungkin demikian penjelasan tentang coding hasil dari program yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.